Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ananda sekalian. Pada meeting minggu lalu kita sudah mempelajari dan memahami dan juga mengerjakan latihan pada bab masalah rata-rata, di mana Ananda sudah mengetahui apa itu mean, nilai rata-rata, mode, modus, dan juga median, nilai tengah. Dilanjutkan dengan mengerjakan kuartil, desil, dan persentil, ya, untuk mengetahui kedudukan data, ya, selain nilai tengah atau median yang sudah Ananda cari. Dan kalau saya tidak salah, saya juga sudah memberikan latihan, ya, untuk mencari mulai dari mean, mode, median, diikuti dengan kuartil, desil, dan persentil. Nah, sebenarnya masalah rata-rata itu merupakan bagian dari statistik deskriptif. Nah, untuk itu pada meeting kali ini kita akan melakukan semacam uji statistik deskriptif, pendalaman materi dari bab 3 yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, dari masalah rata-rata itu. Baik, dalam sebuah penelitian, deskripsi data itu penting. Untuk apa? Untuk memberikan gambaran data yang Ananda teliti, yang diteliti oleh para peneliti. Nah, di samping itu, dengan adanya deskripsi data, para pembaca akan lebih mudah untuk mengetahui paparan data dalam sebuah penelitian secara lebih terperinci dan jelas. Nah, yang sudah Ananda kerjakan minggu lalu itu adalah statistik secara manual, di mana Ananda mengikuti pola rumus yang ada di buku dan mengerjakannya secara tertulis atau manual tanpa bantuan aplikasi, ya, hitungan cepat. Nah, sementara dalam dunia penelitian sekarang tak dapat dihindari software SPSS dengan versi terbarunya kini, ya, kalau saya tidak salah sekarang sudah ada versi 26, ya. Yang saya punya masih versi 16. Nanti silahkan Anda coba download atau cari aplikasi software SPSS. Kalau misalnya tidak bisa menemukan yang terkini, ya, yaitu versi 26-nya, maka boleh ambil versi 16, 17, 18, 19, 20, ya. Itu sudah itu masih bisa digunakan. Nanti coba download dan install di laptop, ya, Ananda masing-masing. Oke, kita lanjut. Software SPSS adalah program canggih. Nah, ini tadi, ya. Tapi saya pribadi tetap menginginkan Ananda juga membiasakan diri untuk bisa mengerjakan statistik secara manual sebelum Ananda, ya, mengoperasikan software SPSS, ya, yang salah satu fiturnya mampu membantu untuk melakukan statistik deskriptif dalam penelitian. Nah, kalau sudah menggunakan software SPSS, maka hitungan kita bisa dalam hitungan detik, ya, tidak pakai lama-lama, tidak pakai coret-coret lagi, ya. Nah, fungsi dari descriptive statistics atau statistik deskriptif adalah memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, bahwasanya nilai rata-rata itu termasuk dalam statistik deskriptif. Standar deviasi, varian, nilai maksimum, nilai minimum, terus jumlah skor atau sum, rank, kurtosis, dan skewness, tahu kemencengan atau kemiringan distribusi. Nanti akan Ananda pahami apa, ya, apa istilah-istilah yang mungkin terdengar masih asing, ya, karena ini sangat statistik sifatnya. Nah, kemudian untuk mempermudah pemahaman Ananda dalam melakukan atau mengerjakan statistik deskriptif dengan software SPSS, nah, berikut ada langkah-langkahnya disertai dengan gambar. Nanti setelah Ananda berhasil mendownload dan menginstal software SPSS di laptop Ananda, maka dengan menggunakan langkah-langkah yang ada dalam materi kita kali ini, Ananda bisa melakukan uji statistik deskriptif, ya, menganalisa data. Nah, di sini diberikan contoh data, ya, yang dipaparkan dalam materi kita kali ini, yaitu hasil belajar 20 siswa dalam mata pelajaran PPKN. Nah, misalnya besok Ananda membuat penelitian hasil belajar speaking, ya, mahasiswa bahasa Inggris, ya. Nah, lihat hasil belajar siswa yang dimaksud, ya. Nah, coba kita lihat.
Ada nomor absen 1 sampai 20, ada nilai PPKN ya, yaitu nilainya dari 75, yes, ada 77, 79 dan seterusnya sampai 93. Nah, langkah pertama yang Ananda persiapkan adalah data yang akan dianalisis. Nah, lihat contoh gambar di atas ya. Oke, nih kita sudah punya data yang akan dianalisis. Buka program SPSS, nantinya ketika Ananda sudah menginstal program SPS ini, selanjutnya klik variabel view di bagian pojok kiri bawah ya. Nah, kemudian pada bagian name itu tuliskan hasil belajar. Ya, hasil belajar. Itu sudah coba Ananda lihat yang di lingkar merah. Tuliskan hasil belajar. Yes, untuk memberikan nama variabel. Kemudian abaikan type, abaikan width, langsung ke desimal itu 0 ya. Ubah menjadi 0, abaikan yang lainnya. Nah, kemudian langkah keempat, klik data view di bagian pojok kiri bawah. Ya, nanti ada pojok kiri bawah, ada data view, dan masukkan hasil belajar siswa. Bisa dilakukan dengan cara copy paste data hasil belajar siswa yang sudah dipersiapkan tadi. Misalnya tadi Ananda menyimpan data ini di Excel atau ada di Word misalnya, maka bisa di copy paste langsung ke tabel yang ada di SPSS ini. Itu tadi variabel yang sudah diberi nama hasil belajar. Kemudian ada urutan 1 sampai 20 yaitu nilai hasil belajar 20 siswa ya di mata pelajaran PPKN. Nah, selanjutnya ya, langkah kelima dari menu utama SPSS, Ananda pilih Analyze. Lihat itu yang diberi tanda kuning ya. Analyze, diberi latar kuning. Nah, kemudian pilih submenu Descriptive Statistics. Nah, kan nampak terus Descriptive Statistics, diklik, kemudian pilih Descriptive. Ya, setelah keluar deskripsi statistics, kemudian pilih deskriptif. Nah, sekarang sudah tampil kotak dialog baru Windows deskriptif. Nah, ketika Anda klik deskriptif tadi akan muncul ya, yang seperti Ananda lihat seperti ini. Kemudian isikan variabel S dengan data hasil belajar siswa dan abaikan yang lainnya. Jadi kan tadi ada nilai yang di sebelah kiri, kemudian Ananda pindahkan ya, hasil belajar ke sebelah kanan. Kemudian klik OK. Langkah selanjutnya ya, untuk menganalisis statistik deskriptif ya, yang ingin Anda segera kerjakan ya, itu Ananda bisa melihat kotak pada langkah ketujuh. Misalnya nih, Ananda bukan hanya ingin mencari min, ya, Ananda juga mau mencari sum, karena sum itu atau jumlah skor itu juga bagian yang dianalisa dalam deskriptif statistik. Nah, ada optionnya ya. Kemudian Ananda juga bisa memilih standar deviasi atau standard deviation. Ananda centang. Varian Ananda centang. Rank Ananda centang juga. Nilai minimum Ananda centang. Kemudian maksimum Ananda centang, standar error mean juga boleh Ananda centang. Nah, kemudian masalah distribusi skor Ananda juga bisa mencentang kurtosis dan juga skewness. Nah, kemudian setelah tercentang pilihan-pilihan analisa dalam deskriptif statistik tadi, Ananda pilih continue. Nah, setelah itu pilih continue dan OK untuk mengakhiri perintah. Selanjutnya akan muncul tampilan output SPSS untuk statistik deskriptif hasil belajar. Nah, Ananda bisa lihat outputnya, maka nanti akan keluarlah tabel deskriptif statistics, hasil belajar. Coba lihat statistics, N, numbernya tadi berapa siswa, ada 20. Ranknya ya, ada jarak antara nilai ya minimum dan nilai maksimum. Itu rank ya. Jadi jarak antara 95 dengan 63. 95 sebagai nilai tertinggi yang diraih siswa, 63 sebagai nilai terendah yang diraih siswa, itu ada rank sekitar atau ada jarak sekitar 32. Kemudian sum skornya, jumlah dari skor atau gabungan nilai dari keseluruhan siswa. 20 siswa digabungkan nilainya, maka akan ada nilai 1623. Kemudian Ananda bisa lihat di sini min-nya ya.
minnya ada 81,15 dengan standard error 1,716. Nah, kemudian masih terbaca lagi statistik deskriptif. Yes, kalau tadi sudah terbaca rank, nilai minimum, maksimum, sum, dan min. Kemudian deskriptif statistik yang juga tadi kita perintahkan ya, SPSS untuk mencarinya. Lihat tabel yang di bawah. Itu ada standard deviations, ya. Standard deviation daripada nilai PPKN ya di kelas ini setelah diuji dengan descriptive statistics itu sejumlah 7,673. Variannya senilai 58,871. Skewness ada min 0,074, standard error 0,512. Ada kurtosisnya ya. Kurtosisnya 0,356 dengan standard error 0,992. Nah, itu tadi coba kita analisa lagi ya. Output tampilan SPSS menunjukkan jumlah responden N, ada 20 orang. Dari 20 responden ini nilai siswa terkecil ya, nilai minimumnya ada 63. Tadi kan acak tuh kita memasukkannya. Nah, ketika sudah kita masukkan dalam SPSS maka akan diurut oleh SPSS, akan dicarinya nilai terendah. Kemudian nilai tertinggi, terbesar siswa atau maksimum adalah 95. Nah, nilai rata-rata dari 20 siswa tadi ternyata setelah dijumlahkan dan dibagi 20 siswa, maka nilai rata-rata mata pelajaran PPKN siswa sejumlah atau berjumlah skor 81,15 dengan standar deviasi sebesar 7,673. Nah, kurtosis dan skewness merupakan ukuran untuk melihat apakah data hasil belajar PPKN didistribusikan secara normal atau tidak. Nah, untuk memahami masalah distribusi data normal, yes, itu nanti akan dilanjutkan pada bab 4 di buku Profesor Anna Sudijono. Jadi nanti Ananda bisa pahami apakah datanya normal, apakah data hasil penelitian setelah dianalisa terdistribusi normal atau tidak. Itu nanti secara mendalam Ananda akan lebih pahami. Skewness itu mengukur kemencengan dari data. Nah, melihat skewness ini nanti juga ada tabel dari data distribusi normal. Itu akan Ananda pelajari di meeting berikutnya. Dan kurtosis mengukur puncak dari distribusi data. Puncak data itu nanti ada semacam gunung ya. Dalam distribusi data normal itu nanti ada kurva. Yes, nah, nanti puncak daripada kurva itu. Nah, kemudian hasil tampilan output SPSS memberikan nilai skewness dan kurtosis masing-masing min 0,074 dan 0,356. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar PPKN terdistribusi secara normal. Nah, nilai rank merupakan selisih nilai minimum dan maksimum. Itu tadi sudah saya jelaskan ya. Dan nilai sum itu merupakan penjumlahan dari nilai 20 responden senilai 1623. Sekali lagi Ananda akan lebih memahami ya apa itu distribusi data secara normal, apa itu skewness, apa itu kurtosis nanti di bab 4 di buku Profesor Anna Sudijono. Nah, saya harap setelah mendengar materi yang saya sampaikan pada malam ini, Ananda sudah mulai mencari software SPSS dan segera instalkan di laptop Ananda masing-masing. Boleh versi 16 tadi saya bilang boleh ya, 17, 18, atau kalau dapat versi terkini versi 26 akan lebih bagus lagi. Nanti akan saya kasih latihan, kita akan coba. Ananda boleh ikuti langkah-langkah yang ada di materi malam ini ya. Nanti Ananda akan bisa mengerjakan uji statistik deskriptif. Dan untuk Ananda ketahui, uji statistik deskriptif ini merupakan uji statistik yang paling sering dipakai oleh kakak-kakak tingkat Anda ya ketika mereka menulis skripsi, apalagi ketika mereka menggunakan ya pengolahan data tes ya maupun pengolahan data angket. Nah, mereka pasti akan menggunakan uji statistik deskriptif, mencari min tadi ya.
standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, rank, yes. Kemudian tadi ada skewness, ada kurtosis. Nah, itu biasanya yang dicari dalam ya pengolahan uji statistik deskriptif yang lazim digunakan dalam pengolahan data untuk skripsi, penelitian skripsi kakak-kakak tingkat Anda. Baik, sekian materi malam ini. Ya, saya harap Ananda bisa memahaminya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.